Sambil terisak di tengah hujan badai, aku hanya bisa meratapi nasib saat mertuaku sendiri melemparkan seluruh perlengkapan bayiku ke aspal jalanan. Namun, saat ia membanting pintu dan berbisik bahwa suamiku telah menjual nyawa bayiku yang belum lahir demi melunasi utang judi, duniaku seketika berhenti berdetak karena ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus ventilasi kamar yang sudah disulap Hana menjadi kamar bayi. Bau harum minyak telon, bedak bayi, dan deterjen khusus baju bayi sudah memenuhi ruangan itu. Bagi Hana, aroma ini adalah obat penenang paling ampuh. Di tengah ketidakpastian sikap suaminya, aroma ini meyakinkannya bahwa sebentar lagi, sebuah kehidupan baru akan hadir dan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Hana duduk di lantai, beralaskan karpet bulu yang ia beli dari hasil menyisihkan uang belanja sedikit demi sedikit. Tubuhnya terasa berat. Usia kehamilannya sudah menginjak 38 minggu. Setiap gerakan kecil dari dalam perutnya terasa seperti tendangan kuat yang membuatnya harus berhenti bernapas sejenak. Namun, ia menikmatinya. Dengan penuh ketelitian, ia melipat baju-baju mungil berwarna pastel itu. Sabar ya, jagoan Mama. Sebentar lagi kita ketemu. Mama sudah siapkan semuanya, bisiknya sambil mengelus perutnya yang tiba-tiba menegang. Hana tersenyum sendiri. Baginya, kehamilan ini adalah anugerah setelah 2 tahun menanti dan sempat divonis sulit memiliki keturunan. Namun, senyum itu perlahan pudar saat telinganya menangkap suara gaduh dari ruang tamu. Suara suaminya, Danang, yang biasanya lembut, kini terdengar kasar dan penuh tekanan. Iya, saya tahu. Kasih saya waktu seminggu lagi. Bunganya jangan digulung terus dong. Gila apa? Suara Danang terdengar parau, seolah ia sedang terpojok oleh lawan bicaranya di telepon. Hana menghela napas. Belakangan ini, Danang berubah total. Suami yang dulu selalu mengecup keningnya sebelum berangkat kerja, kini seperti orang asing. Danang sering pulang larut malam dengan aroma rokok yang sangat pekat, padahal dulu ia adalah orang yang paling anti dengan asap rokok demi kesehatan Hana. Ponsel Danang sekarang dipasangi kata sandi yang rumit, dan ia sering terlihat gemetar saat menerima pesan masuk. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan kasar tanpa ketukan. Ibu Fatma, ibu mertua Hana, berdiri di ambang pintu dengan wajah datar yang sulit dibaca. Matanya yang tajam langsung tertuju pada tumpukan baju bayi di lantai. Masih sempat-sempatnya mainan baju bayi? Masakan di dapur sudah selesai belum? Danang itu capek pulang kerja cari uang. Jangan cuma tahu menghabiskan uang buat beli barang-barang gak berguna begini, ketus Ibu Fatma. Hana tersentak. Ia mencoba berdiri perlahan sambil memegang pinggangnya yang linu. Ini baju-baju dari tabungan Hana sendiri kok. Bu, bukan pakai uang Mas Danang. Dan masakan sudah Hana siapkan di meja. Tadi tinggal goreng kerupuknya saja supaya masih renyah pas Mas Danang makan. Ibu Fatma hanya mendengus sinis. Beliau masuk ke dalam kamar, memperhatikan setiap sudut dengan tatapan menghakimi. Halah, gaya banget pakai popok sekali pakai bermerek. Dulu saya besarkan Danang cuma pakai kain perca yang dicuci berkali-kali. Kamu itu manja, Hana. Pantesan Danang pusing terus mikirin biaya hidup kamu. Hana terdiam, dadanya sesak. Ia merasa ada yang salah dengan suasana rumah ini. Mertuanya memang tipe orang tua yang kolot, tapi tidak pernah sekasar dan sepedas ini sebelumnya. Sejak sebulan terakhir, seolah ada tembok besar yang dibangun di rumah ini untuk mengucilkan Hana. Ia merasa seperti terdakwa di rumahnya sendiri. Nanti kalau Danang sudah selesai telepon, suruh dia makan. Jangan kamu ajak bicara soal uang dulu. Dia lagi pusing. Tambah Ibu Fatma sebelum berlalu dan menutup pintu dengan bantingan yang cukup keras. Hana terduduk kembali di karpet. Ia memeluk baju bayi yang baru saja ia lipat. Air matanya menetes satu persatu. Ia merasa sangat kesepian di rumah yang ramai ini. Malam harinya, suasana rumah terasa makin mencekam. Tidak ada suara televisi, tidak ada canda tawa. Hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan piring saat Danang makan malam dengan terburu-buru. Wajahnya kusam, matanya merah, dan tangannya sesekali gemetar saat memegang sendok. Hana mendekat,
membawakan segelas teh hangat kesukaan suaminya. Ia mencoba mencari celah untuk bicara. "Mas, ini tehnya. Tadi kata dokter saat kontrol terakhir, aku harus mulai urus administrasi rumah sakit. Katanya buat jaga-jaga kalau tiba-tiba ketuban pecah malam-malam. Uang simpanan kita di rekening bersama masih ada. Kan? Aku perlu ambil sedikit buat uang muka kamar." Danang tiba-tiba berhenti mengunyah. Ia membanting sendoknya ke piring, hingga menimbulkan suara nyaring yang membuat Hana berjengit. "Bisa nggak sih? Satu hari saja jangan bahas uang? Kamu pikir aku ini mesin pencetak duit yang tinggal dipencet langsung keluar kertasnya?" bentak Danang. Matanya menatap Hana dengan amarah yang meledak-ledak. "Bukannya gitu, Mas. Ini sudah bulan 9. Aku cuma mau kita siap. Aku nggak mau nanti pas aku kesakitan, kita malah bingung cari pinjaman karena nggak ada persiapan," jawab Hana, suaranya mulai bergetar karena menahan tangis. "Halah, alasan saja. Bilang saja kamu nggak percaya sama suamimu sendiri. Kamu pikir aku nggak tanggung jawab?" Danang berdiri, mengambil jaket kulitnya yang tergeletak di kursi, dan langsung melangkah keluar rumah tanpa sedikit pun menoleh pada Hana yang sedang hamil besar. Deru motor Danang terdengar menjauh dengan kasar, memecah kesunyian malam di kompleks perumahan itu. Hana terduduk lemas di kursi makan. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Isaknya pecah. Di saat fisiknya sangat lemah dan butuh dukungan moral, suaminya justru memberinya luka batin. Saat Hana hendak membereskan meja, ia menyadari sesuatu. Ponsel Danang tertinggal di atas meja makan dalam keadaan layar yang masih menyala. Tampaknya Danang terlalu terburu-buru hingga lupa membawanya. Biasanya, Danang tidak pernah membiarkan ponselnya lepas dari genggaman. Ponsel itu bergetar hebat. Ada notifikasi masuk beruntun dari aplikasi pesan instan. Hana ragu, hatinya berperang antara rasa hormat pada privasi suami dan rasa curiga yang sudah diubun-ubun. Akhirnya, rasa ingin tahu menang. Ia mengambil ponsel itu. Layar ponsel tersebut menunjukkan serangkaian pesan dari kontak yang hanya dinamai dengan inisial N. "Danang, kalau besok malam bunga 50% belum masuk, jangan salahkan kami kalau jaminan yang kamu janjikan kami ambil paksa. Ingat, bayi itu punya nilai tinggi di pasar gelap. Jangan main-main sama bos naga." Dunia seolah berhenti berputar bagi Hana. Ia membaca pesan itu berulang kali, berharap ia salah baca atau itu hanya sekadar lelucon buruk. Namun, pesan-pesan sebelumnya lebih mengerikan. Ada foto-foto bukti transfer ke situs judi online dengan angka yang sangat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Ada juga percakapan tentang menyerahkan hak asuh anak secara ilegal sebagai pelunasan utang. "Ya Tuhan, Mas Danang, apa yang kamu lakukan?" bisik Hana dengan suara tercekat. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga perutnya terasa melilit hebat. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin memegang pundak Hana dari belakang. Hana tersentak hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel itu. Ia menoleh dan menemukan Ibu Fatma berdiri di sana. Wajah mertuanya terlihat sangat menyeramkan di bawah temaram lampu dapur. Sudah puas mengintip urusan orang lain, suara Ibu Fatma terdengar sangat rendah dan dingin. "Kembalikan ponsel itu ke tempatnya. Sekarang." "Bu, Mas Danang dia berjudi, dan dia mau menjual anak kami." Hana bertanya dengan napas tersengal-sengal. Ibu Fatma merebut ponsel itu dengan kasar dari tangan Hana. "Jangan banyak tanya. Jangan ikut campur. Kamu itu cuma tugasnya lahirkan anak itu dengan selamat. Urusan utang dan gimana cara bayarnya, itu urusan Danang. Tidur sana. Jangan sampai kamu bikin keributan malam-malam." Hana menatap mertuanya dengan tatapan tidak percaya. "Ibu tahu soal ini? Ibu tahu kalau anak Hana mau dijual dan ibu diam saja?" Ibu Fatma tidak menjawab. Beliau justru mendorong Hana menuju kamar dengan kasar. "Masuk. Jangan keluar sampai besok pagi kalau kamu masih mau dianggap menantu di sini." Keesokan paginya, Hana terbangun dengan perasaan yang luar biasa berat. Kepalanya pening karena menangis semalaman, dan perutnya mulai terasa mulas secara berkala. Ia ingin sekali menelepon ayahnya, Pak Surya, namun ia ingat betapa kerasnya ia dulu menentang ayahnya demi Danang. Ia merasa malu dan tidak pantas mengeluh setelah semua peringatan ayahnya ia abaikan 2 tahun lalu.
Hana turun ke lantai bawah dengan langkah tertatih. Ia membutuhkan air minum untuk menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Namun, saat sampai di dapur, pemandangan yang menyayat hati menyambutnya. Ibu Fatma sedang berdiri di tengah ruangan, memegang tas besar berwarna biru, tas yang Hana siapkan dengan penuh kasih sayang untuk dibawa ke rumah sakit. Satu persatu, Ibu Fatma mengeluarkan isinya. Baju-baju mungil, kain bedong yang lembut, hingga sepatu bayi kecil yang dirajut sendiri oleh Hana, dilemparkan ke lantai dapur yang kotor dan sedikit basah karena bekas cucian piring. "Bu, apa yang ibu lakukan?" "Itu barang-barang anakku," teriak Hana. Ia segera berlutut, mencoba menyelamatkan kain-kain lembut itu dari lantai. "Anakmu? Kamu masih berani menyebutnya anakmu?" Ibu Fatma tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat jahat di telinga Hana. "Kamu itu pembawa sial. Hana, kamu tahu nggak? Sejak kamu hamil, rejeki Danang mampet total. Bisnisnya bangkrut, investasinya gagal, dan sekarang dia dikejar-kejar orang karena kamu." Hana terisak sambil memeluk tumpukan baju bayi yang sudah kotor. "Hana salah apa, Bu? Hana nggak pernah nuntut apa-apa. Hana selalu hemat." "Hemat katamu? Lihat ini." Ibu Fatma menunjuk perlengkapan bayi yang dianggapnya mewah. "Kamu beli barang-barang ini sementara suamimu pusing 7 keliling cari uang buat bayar utang. Kamu itu beban. Kamu cuma tahu menghabiskan oksigen di rumah ini tanpa kasih manfaat apa-apa." Ibu Fatma kemudian mengambil sebuah kardus bekas minyak goreng dan memasukkan sisa-sisa barang Hana ke dalamnya dengan cara yang sangat kasar. Ia tidak peduli jika ada botol susu yang pecah atau mainan yang rusak. Danang muncul dari arah pintu depan dengan wajah yang sangat kusut. Ia melihat Hana yang bersimpuh di lantai sambil menangis, tapi ia tidak bergerak sedikitpun untuk membantunya berdiri. Ia justru duduk di meja makan, menyalakan rokok, dan menatap Hana dengan pandangan penuh kebencian. "Mas, tolong kenapa ibu jadi begini? Bilang sama ibu kalau aku bukan pembawa sial," rintih Hana pada suaminya. Danang mengembuskan asap rokoknya ke udara. "Ibu ada benarnya, Han. Mungkin kalau kamu nggak ada, hidupku nggak bakal seberantakan ini. Aku pusing dengar rengekan kamu soal rumah sakit tiap hari. Padahal aku lagi taruhan nyawa di luar sana buat kita." Hana tertegun. Kata-kata Danang lebih tajam dari sembilu. "Mas, aku ini istrimu. Aku lagi mengandung anakmu. Gimana bisa kamu bilang begitu?" "Anak?" Danang tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hampa. "Anak itu cuma bakal nambah beban biayaku nanti. Sudahlah, mending kamu pergi dulu dari sini. Aku mau tenang." Hana merasa dunianya benar-benar terbalik. Orang-orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi orang pertama yang menikamnya dari belakang. Sore harinya, langit di atas Jakarta seolah sedang bersiap untuk menumpahkan seluruh amarahnya. Awan hitam pekat menggantung rendah, membuat suasana semakin gelap meski jarum jam baru menunjukkan pukul 4 sore. Di dalam rumah, ketegangan mencapai puncaknya. Tanpa ada peringatan atau pembicaraan lebih lanjut, Ibu Fatma mencengkeram lengan Hana dengan kuat. "Ayo berdiri. Jangan pura-pura lemas. Saya sudah muak lihat kamu." Hana yang fisiknya sudah sangat payah mencoba bertahan, namun tenaga Ibu Fatma sangat kuat. Hana diseret paksa menuju pintu depan. Kakinya sempat tersandung kaki meja, membuat perutnya yang besar terbentur pelan, mengirimkan rasa nyeri yang luar biasa ke sekujur tubuhnya. "Bu, tolong sakit, Bu. Hana mohon jangan begini," rintih Hana. Ibu Fatma tidak peduli. Begitu sampai di teras, ia mendorong Hana hingga Hana terjatuh di atas ubin semen yang dingin. Di saat yang sama, Ibu Fatma mengambil kardus dan tas perlengkapan bayi Hana, lalu melemparkannya ke tengah jalanan aspal di depan rumah. Piar. Botol susu kaca di dalam tas itu pecah. Baju-baju bayi yang sudah dicuci bersih dan disetrika rapi itu kini berserakan di aspal. Gerimis mulai turun, satu persatu membasahi kain-kain mungil itu, mengubah warna pastelnya menjadi gelap dan terkena percikan lumpur dari jalanan. "Keluar kamu dari sini. Dasar perempuan pembawa sial. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi," teriak Ibu Fatma dengan suara yang melengking, sengaja agar didengar oleh para tetangga. Hana menangis histeris. Ia merangkak di teras, mencoba meraih kaki mertuanya.
Bu, Hana mau melahirkan, tinggal hitungan hari. Bu, Hana harus kemana? Hana nggak punya uang sama sekali. Tetangga mulai membuka jendela dan keluar ke teras rumah masing-masing. Mereka berbisik-bisik, melihat Hana yang diperlakukan seperti binatang. Namun, Ibu Fatma justru semakin menjadi-jadi. Lihat semua. Ini contoh menantu yang cuma tahu numpang dan gak tahu terima kasih. Sudah bikin anak saya bangkrut, sekarang masih berani minta dikasihani. Pergi kamu, Hana. Ke kolong jembatan pun saya gak peduli. Danang keluar dari dalam rumah sambil menenteng kunci motor. Ia melewati Hana yang sedang bersimpuh di lantai, seolah-olah Hana hanyalah tumpukan sampah. Ia bahkan sempat meludahi jalanan tepat di samping Hana sebelum menaiki motornya. Mas Danang. Mas, jangan tinggalkan aku. Mas. Hana berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin motor Danang yang dipacu dengan kasar. Hana merasa jantungnya remuk. Ia merangkak ke tengah jalanan di bawah guyuran hujan yang mulai deras. Dengan tangan yang gemetar dan dingin, ia memunguti satu persatu baju bayinya yang kini sudah kotor dan basah kuyup. Setiap kali ia mengambil sepotong baju, isaknya semakin dalam. Ini adalah baju yang ia pilih dengan penuh harapan, dan kini semuanya hancur di jalanan. Maafin Mama, nak maafin Mama. Bisiknya di tengah isak tangis yang menyesakkan dada. Hana terduduk di pinggir jalan, memeluk tas bayi yang basah itu. Air hujan menyamarkan air matanya, namun tidak bisa menyembunyikan rasa hancur di hatinya. Ia benar-benar sendirian sekarang. Tanpa uang, tanpa tujuan, dan dengan janin yang sewaktu-waktu bisa meminta jalan keluar. Hujan turun semakin lebat, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Hana masih terisak di pinggir jalan, memeluk tas bayinya yang sudah berat karena air. Tiba-tiba, ia merasakan rintik hujan tidak lagi mengenai tubuhnya. Sebuah payung besar menaungi dirinya. Hana mengira itu adalah salah satu tetangganya yang merasa iba. Namun, saat ia mendongak dengan mata yang sembab, ia terpaku. Di sana berdiri Ibu Fatma. Namun, wajah yang tadinya garang dan penuh kebencian itu kini menghilang. Yang ada hanyalah wajah seorang ibu yang hancur, dengan air mata yang mengalir lebih deras dari air hujan. Ibu Fatma segera berjongkok dan memeluk Hana dengan sangat erat. Pelukannya terasa hangat, berbanding terbalik dengan kekasaran yang ia tunjukkan beberapa menit lalu. Maafkan Ibu, Hana. Maafkan Ibu. Ibu terpaksa. Bisik Ibu Fatma gemetar. Suaranya hampir tenggelam oleh suara guntur. Hana bingung, ia mencoba melepaskan diri karena masih merasa takut. Maksud Ibu apa? Tadi Ibu mengusir Hana? Ibu Fatma buru-buru membungkam mulut Hana dengan tangannya yang dingin, sambil matanya terus melirik arah rumah dengan sangat waspada. Diam, nak. Dengar baik-baik. Waktumu nggak banyak. Danang sudah gila. Ibu Fatma merogoh saku das terbesarnya dan mengeluarkan sebuah kunci mobil tua yang sudah karatan dan selembar kertas yang dilipat kecil-kecil. Ia menyembunyikan benda itu di balik telapak tangan Hana dan menutupnya rapat-rapat. Danang punya utang judi miliaran rupiah ke sindikat yang sangat berbahaya. Mereka sudah mengancam akan membunuh Danang kalau malam ini bunga utangnya nggak dibayar. Dan kamu tahu apa yang dijanjikan suamimu? Dia menjanjikan bayi yang kamu kandung untuk diserahkan ke mereka. Mereka akan menjual bayimu ke luar negeri lewat pasar gelap. Hana? Hana merasa seperti tersambar petir. Seluruh tubuhnya mendadak kaku, dan rasa mulas di perutnya semakin menjadi-jadi. Nggak mungkin Mas Danang sejahat itu. Dia bukan Danang yang kamu kenal lagi, Hana. Dia monster yang sudah kecanduan judi. Ibu sengaja mengusirmu dengan cara kasar begini supaya Danang dan anak buah rentenir yang mengintai di sana pikir ibu benar-benar benci padamu. Kalau ibu melindungimu di dalam, mereka akan langsung menyerbu masuk dan membawamu pergi ke tempat penampungan mereka malam ini juga. Ibu Fatma terisak pelan, ia menempelkan keningnya ke kening Hana. Mobil tua milik almarhum bapak ada di gang sebelah, di bawah pohon mangga yang gelap. Ibu sudah siapkan bensin penuh dan sedikit uang tabungan ibu di bawah jok. Kamu harus pergi sekarang juga. Tapi ibu gimana? Kalau mereka tahu ibu bantu Hana kabur? Tanya Hana dengan penuh kekhawatiran. Jangan pikirkan ibu. Ibu sudah tua, biar ibu yang hadapi mereka.
Yang penting cucu ibu harus selamat. Pergilah ke alamat di kertas itu. Itu alamat rumah ayahmu, Pak Surya. Hanya dia yang bisa melindungimu dari sindikat ini. Buang gengsimu, Hana. Ayahmu pasti memaafkanmu. Tiba-tiba, dari arah depan rumah, terlihat lampu mobil yang mulai mendekat. Ibu Fatma langsung tersentak. Ia berdiri dengan cepat dan kembali mengubah raut wajahnya menjadi garang dalam sekejap mata. Ia menendang kardus di samping Hana, agar terlihat seperti sedang mengamuk lagi. Cepat pergi. Tunggu apa lagi? Mau saya seret pakai mobil? Teriaknya kencang agar terdengar oleh siapapun yang ada di dalam mobil yang lewat itu. Namun, saat ia membelakangi Hana untuk kembali masuk rumah, ia berbisik dengan nada yang sangat menyayat hati. Lari, Hana, jangan pernah menoleh ke belakang. Selamatkan cucu ibu. Maafkan semua dosa ibu. Hana berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya. Sambil memegang perutnya yang terasa sangat keras dan menyakitkan, ia memaksakan kakinya berlari tertatih-tatih di tengah hujan badai. Ia menuju gang sebelah, meninggalkan semua kenangan pahit di rumah itu, demi satu nyawa yang belum sempat melihat cahaya dunia. Di tangannya, kunci mobil tua itu ia genggam erat seolah itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Hujan tidak lagi sekadar rintik, melainkan seperti tirai air raksasa yang menelan seluruh pandangan. Hana sampai di bawah pohon mangga besar di gang sebelah dengan napas yang satu-satu. Paru-parunya terasa sesak. Bukan hanya karena ia baru saja berlari sambil memikul perut 9 bulan di tengah hujan badai, tapi juga karena rasa panik yang mencekik lehernya. Di sana, sebuah sedan tua berwarna abu-abu kusam peninggalan almarhum ayah mertuanya terparkir membisu di kegelapan, tertutup tumpukan daun kering. Tubuh Hana menggigil hebat. Pakaiannya basah kuyup, menempel ketat di kulitnya yang dingin, memberikan sensasi gigil yang menembus hingga ke tulang. Dengan tangan yang gemetar hebat, bahkan untuk memegang kunci saja ia kesulitan, ia memasukkan kunci ke lubang pintu mobil. Klik! Pintu terbuka dengan suara derit besi yang memilukan, seolah mobil itu pun enggan untuk bangun dari tidur panjangnya. Hana segera masuk dan mengunci semua pintu dari dalam. Ia menyandarkan kepalanya sejenak ke setir yang terasa dingin dan berdebu. Ayo, Pak, tolong Hana. Hidupkan mesinnya sekali ini saja, bisik Hana, seolah sedang berbicara pada almarhum ayah mertuanya. Ia tahu mobil ini jarang dipakai sejak bapak mertuanya meninggal. Tapi Ibu Fatma selalu memanaskan mesinnya diam-diam setiap pagi buta. Sekarang ia paham, Ibu Fatma menyiapkan pelarian ini jauh sebelum hari ini tiba. Ia memutar kunci kontak. Cek cek cek. Mesin itu hanya terbatuk, mengeluarkan suara gesekan logam yang kering. Hana mencoba lagi, kakinya menginjak pedal gas dalam-dalam agar bensin mengalir. Cek cek cek, ger mati lagi. Jantung Hana berdegup kencang, suaranya berpacu dengan suara guntur di langit. Ia melirik arah kaca spion, ketakutan jika tiba-tiba lampu motor Danang atau mobil hitam anak buah rentenir itu muncul di ujung gang. Ia membayangkan wajah Danang yang kini bukan lagi suaminya, melainkan seorang predator yang mengincar bayinya sendiri. Tolong, sayang, kita harus pergi. Jangan keluar sekarang, tunggu sebentar lagi ya, ucapnya pada janin di perutnya yang mulai memberikan tendangan protes karena stres yang dialami sang ibu. Pada percobaan ketiga, mesin tua itu akhirnya menderu kasar. Suaranya bising, asap knalpotnya mengepul putih menyatu dengan kabut hujan. Tapi bagi Hana, itu adalah melodi paling indah yang pernah ia dengar. Ia segera menginjak kopling dan memacu mobil itu keluar dari gang. Mobil itu berguncang hebat saat melewati jalanan yang berlubang, membuat perut Hana terasa sangat nyeri. Setiap guncangan terasa seperti pisau yang mengiris rahimnya. Di dalam kabin mobil, bau apek kursi lama dan parfum mobil jeruk yang sudah kadaluarsa menyeruak, menciptakan rasa mual yang tertahan. Hana meraba-raba bawah jok pengemudi seperti instruksi Ibu Fatma. Tangannya menyentuh sebuah amplop coklat besar yang direkatkan dengan selotip tebal. Ia merobeknya dengan satu tangan sambil tangan satunya tetap memegang kemudi dengan kaku. Di dalamnya ada tumpukan uang tunai pecahan 100 ribuan. Tampaknya itu adalah tabungan rahasia Ibu Fatma selama puluhan tahun, harta terakhir yang ia miliki demi menyelamatkan garis keturunannya. Di balik uang itu, ada secari kertas dengan tulisan tangan yang terburu-buru, tintanya agak luntur terkena tetesan air. Hana,
Ibu sudah cabut kartu GPS di mobil ini 2 hari lalu supaya Danang tidak bisa melacak lewat aplikasi di ponselnya. Jangan lewat jalan tol. Danang tahu kamu pasti akan lari ke arah kota. Mereka sudah menjaga gerbang tol. Gunakan jalur lama pesisir, lewat perkampungan nelayan. Jalannya rusak, tapi lebih aman dari mata-mata bos naga. Jangan berhenti di tempat ramai. Ibu mencintaimu, nak. Hana menangis lagi, air matanya jatuh ke atas tumpukan uang itu. Ia menyadari bahwa Ibu Fatma sudah merencanakan pelarian ini dengan sangat matang, mempertaruhkan sisa hidupnya sendiri. Segala makian, lemparan baju bayi ke aspal, dan pengusiran kejam di depan tetangga tadi hanyalah sebuah sandiwara besar untuk mengelabui iblis bernama Danang. Mobil tua itu melaju lambat menyusuri jalanan pesisir yang sepi dan gelap gulita. Di sebelah kanan adalah tebing cadas yang tampak seperti raksasa hitam yang siap longsor, dan di sebelah kiri adalah laut yang sedang mengamuk. Deburan ombaknya terdengar mengerikan menyaingi bunyi mesin mobil yang terseok-seok. Cahaya lampu mobil yang redup hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, membuat Hana harus ekstra waspada terhadap lubang jalanan. Di tengah kesunyian dan ketakutan itu, pikiran Hana mulai terbang melintasi waktu, kembali ke masa 2 tahun lalu saat ia masih menjadi gadis kebanggaan ayahnya. Ia teringat sore itu di teras rumah mereka yang asri. Pak Surya, seorang pensiunan guru yang selalu bicara berdasarkan logika dan prinsip, duduk dengan wajah yang sangat kecewa. Hana, cinta yang sehat tidak akan memintamu meninggalkan keluargamu. Laki-laki itu, Danang, dia punya mata yang gelisah. Dia sedang mencari tempat berlindung dari masalahnya, bukan membangun rumah untukmu. Kalau kamu tetap pergi dengan dia, ayah tidak akan menunggumu di pintu ini lagi, kata Pak Surya dengan suara yang berat namun tanpa amarah yang meledak. Hana saat itu, yang merasa sudah dewasa dan merasa Danang adalah segalanya, membalas dengan sombong. Ayah hanya iri karena Danang sukses di bisnisnya dan bisa memberiku kemewahan. Ayah selalu ingin aku hidup susah seperti guru. Hana memukul setir mobilnya sekarang, rasa sesal itu terasa lebih menyakitkan daripada kontraksi di perutnya. Aku yang bodoh. Ayah, aku yang buta, isaknya. Kemewahan apa? Ternyata kemewahan itu berasal dari uang haram judi dan pinjaman rentenir. Danang memang cerdas dalam menipu. Ia memamerkan mobil sewaan dan rumah kontrakan mewah untuk memikat Hana agar menyerahkan segalanya. Selama 2 tahun, Danang perlahan-lahan mematikan karakter Hana. Ia meminta Hana berhenti dari pekerjaannya dengan alasan kesehatan, padahal itu adalah cara agar Hana tidak punya uang sepeser pun. Danang kemudian mengambil alih seluruh akses perbankan Hana, bahkan emas kawin pun sudah lama raib dibawa ke meja judi. Hana teringat betapa Danang sering memaksanya menandatangani kertas kosong dengan alasan administrasi bisnis, yang ternyata adalah surat pernyataan utang. Setiap kali Hana bertanya soal uang, Danang akan berubah menjadi monster. Ia akan membanting barang atau, yang paling sering, melakukan silent treatment berhari-hari sampai Hana meminta maaf seolah-olah ia yang bersalah. Hana hidup dalam teror psikologis yang halus, yang membuatnya merasa tidak berguna, dan hanya bisa bergantung pada Danang. Sekarang, setelah ia tahu bahwa suaminya tega menjadikan bayi mereka sebagai barang bayaran, Hana merasa jijik pada dirinya sendiri, karena pernah mencintai pria itu. Baru saja Hana mencoba mengatur napas dan mengusap air matanya dengan lengan baju yang basah, sebuah cahaya putih yang sangat silau tiba-tiba muncul dari kaca spion tengah. Cahaya itu datang dengan sangat cepat, membelah kegelapan jalanan pesisir seperti kilat. Jantung Hana seolah melompat ke tenggorokan. Ia mencoba menambah kecepatan, namun mesin mobil tua itu mengerang protes. Suaranya semakin kasar dan jarum suhu mesin mulai bergeser ke arah zona merah yang berbahaya. Cahaya itu semakin dekat, dan kini Hana bisa mendengar deru mesin motor sport yang dipacu pada putaran tinggi. Suaranya melengking memecah keheningan pantai. Sebuah motor sport berwarna hitam pekat menyalip dari sisi kiri, lalu berpindah ke sisi kanan tepat di samping jendela pengemudi. Saat motor itu sejajar, si pengendara membuka kaca helmnya sedikit. Itu Danang. Wajahnya basah karena hujan, matanya melotot penuh amarah dan kegilaan. Ia terlihat seperti orang yang sudah tidak memiliki nurani lagi. Hana, berhenti. Jangan jadi istri durhaka kamu. Kembali ke rumah sekarang, teriak Danang di balik deru angin. Hana tidak menjawab, ia mengunci pandangannya ke depan meskipun tangannya gemetar hebat sampai setir itu ikut bergetar.
Danang mulai melakukan aksi gila yang membahayakan nyawa mereka berdua. Ia memukul-mukul kaca jendela pengemudi dengan kepalan tangannya yang mengenakan sarung tangan kulit yang keras dan bergerigi. Brak, brak, brak. Kaca mobil itu tampak retak sedikit. Buka pintunya. Aku tahu ibu yang kasih kunci ini kan? Sialan, tua bangka itu benar-benar mau cari mati. Berhenti atau aku tabrak mobil butut ini sampai masuk jurang. Danang mulai memepetkan motornya ke badan mobil, mencoba memaksa Hana minggir ke arah tebing yang curam. Hana menangis ketakutan, ia memeluk setir sambil terus menginjak gas. Pergi, Mas. Pergi. Kamu sudah mau menjual anakmu sendiri. Kamu bukan manusia. Anak itu satu-satunya tiketku buat hidup. Hana, bos naga bakal habisi aku kalau aku nggak serahkan bayinya. Kamu nggak tahu apa-apa soal utangku. Danang semakin nekat, ia mencoba meraih gagang pintu mobil sambil tetap mengendarai motornya dengan satu tangan. Gila, pria itu benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Di depan sana, jalanan menyempit dan ada tikungan tajam yang tergenang air bercampur lumpur akibat longsor kecil dari tebing. Hana melihat kesempatan itu. Alih-alih menginjak rem untuk menyerah, ia justru teringat pesan ayahnya tentang keberanian. Ia sedikit memutar setirnya ke arah kanan, bukan untuk menabrak Danang, tapi untuk memberi gertakan agar Danang menjauh dari sisi mobilnya. Danang terkejut, ia kehilangan keseimbangan sejenak. Di saat yang sama, roda depan motornya menginjak genangan lumpur yang sangat licin. Ban depannya kehilangan traksi sepenuhnya. Motor sport yang berat itu tergelincir hebat, menyeret Danang di atas aspal yang kasar. Percikan api muncul saat besi motor beradu dengan jalanan, menyala terang di tengah kegelapan sebelum akhirnya padam tertiup angin. Hana melihat dari spion, Danang terlempar ke semak-semak sementara motornya terus terseret jauh ke arah jurang. Hana menginjak rem sejenak, batinnya berperang hebat antara cinta dan keselamatan. Apakah ia harus turun membantu suaminya? Bagaimanapun, itu adalah pria yang pernah ia cintai. Namun, sebuah sentakan hebat di perutnya menyadarkannya. Janin di dalamnya menendang kuat, seolah berkata, "Selamatkan aku, Mama. Maafkan aku, Mas. Tapi aku harus menyelamatkan anak kita," bisik Hana. Dengan air mata yang mengalir deras, ia kembali menginjak pedal gas sedalam mungkin. Ia meninggalkan Danang di kegelapan pesisir itu, tidak tahu apakah suaminya masih hidup atau tidak. Fokusnya hanya satu, lari sejauh mungkin. Sekitar 1 jam setelah pelarian dramatis itu, keberuntungan Hana seolah benar-benar habis di tengah jalan yang antah berantah. Kap mesin mobil tuanya mulai mengeluarkan asap putih yang sangat pekat, memenuhi kabin mobil dengan bau sangit mesin terbakar. Bunyi mesinnya yang tadinya menderu, kini berubah menjadi suara ketukan logam yang menyakitkan telinga. Tek, tek, tek. Mobil itu tersedat-sedat, tenaganya hilang seketika, dan akhirnya mati total tepat di depan sebuah kawasan pergudangan tua yang terbengkalai dan tampak angker. "Jangan sekarang, Tuhan, Hana mohon jangan sekarang. Sedikit lagi." Hana mencoba memutar kunci kontak berkali-kali sampai tangannya lecet, tapi hanya terdengar suara klik yang lemah. Aki mobil itu sudah mati total karena dipaksa melaju kencang tanpa henti. Hana terpaksa keluar dari mobil dengan susah payah. Kakinya bengkak luar biasa. Sandalnya putus satu sehingga ia harus berjalan pincang di atas kerikil tajam. Ia memeluk tas bayinya dan amplop uang pemberian Ibu Fatma seolah itu adalah harta karun paling berharga. Hujan sudah berubah menjadi gerimis tipis namun udaranya sangat menusuk tulang. Ia melihat sebuah gudang tua dengan pintu kayu besar yang sedikit terbuka. Di sana mungkin ia bisa bersembunyi dari dingin dan pengejaran anak buah Danang yang mungkin menyusul. Di dalam gudang, suasananya sangat mencekam. Hanya ada sedikit cahaya rembulan yang menembus atap seng yang bocor di sana-sini. Bau kopra busuk, minyak tanah, dan debu semen menyesakkan hidung Hana, membuatnya sulit bernapas. Ia menemukan sebuah sudut yang agak kering di atas tumpukan karung goni bekas yang sudah berjamur. Di sana ia terduduk lemas, memeluk perutnya yang kini terasa sangat keras seperti batu. "Aduh sakit. Sayang, sabar ya." Hana mengerang sendirian di tengah kegelapan. Kontraksinya kini datang setiap 5 menit sekali, dan rasa sakitnya menjalar hebat dari punggung ke selangkangan.
Ia mulai merasakan dorongan alami dari tubuhnya untuk mengejan, sebuah tanda klinis bahwa bayinya sudah berada di pintu lahir. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat di atas lantai semen yang luas itu. Srek, srek, srek. Suaranya bergema di ruangan yang kosong. Hana mematung, seluruh bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdebar kencang sampai ia bisa merasakannya di tenggorokan. Ia meraih sepotong kayu palet yang ada di dekatnya dengan sisa tenaganya. Siapa itu? Jangan mendekat. Saya punya senjata. Pergi, teriaknya dengan suara yang pecah karena ketakutan yang luar biasa. Sebuah lampu senter tiba-tiba menyala dari arah pintu, sinarnya yang tajam menyorot langsung ke wajah Hana yang pucat. Hana menyipitkan mata, bersiap untuk kemungkinan terburuk, mungkin itu anak buah bos naga. Namun, yang muncul bukanlah sosok preman berwajah sangar, melainkan seorang wanita parubaya dengan daster batik yang dibalut jaket rajut lama berwarna coklat. Wajahnya terlihat sangat lelah namun memiliki gurat keteduhan seorang ibu. Tenang, nak. Saya bukan orang jahat. Nama saya Lastri. Rumah saya ada di balik bangunan ini, ucap wanita itu dengan suara yang sangat lembut namun memiliki wibawa yang menenangkan. Saya tadi sedang mematikan lampu luar dan melihat ada asap mobil dari kejauhan, lalu saya lihat kamu masuk ke sini. Kamu sedang hamil besar ya? Hana menurunkan kayunya, tubuhnya seketika lemas tak bertenaga. Air matanya kembali mengalir deras, kali ini karena rasa lega yang luar biasa. Tolong saya, Bu, saya mau melahirkan, tapi saya sedang lari dari orang jahat, saya takut sekali. Ibu Lastri segera mendekat. Ia berjongkok di depan Hana tanpa rasa jijik meski Hana terlihat kotor dan basah. Ia memegang tangan Hana yang sangat dingin. Masya Allah, tanganmu seperti es. Ayo, jangan di sini. Gudang ini kotor, debunya tidak bagus buat paru-paru bayimu nanti. Saya ini bidan desa di kampung sebelah sini, sudah puluhan tahun saya bantu orang melahirkan di tengah malam begini. Mari ke rumah saya, ada air hangat di sana. Hana merasa seperti melihat malaikat pelindung yang dikirimkan Tuhan di saat ia hampir menyerah. Ia membiarkan dirinya dipapah oleh Ibu Lastri, berjalan perlahan melewati pintu gudang menuju sebuah rumah kecil berdinding papan yang lampunya menyala temaram di kejauhan, satu-satunya cahaya kehidupan di tempat sunyi itu. Rumah Ibu Lastri ternyata sangat bersahaja, namun di dalamnya terasa sangat hangat dan bersih, berbau aromaterapi kayu manis dan minyak kayu putih yang menenangkan saraf. Ada sebuah ruangan kecil di sudut rumah yang disulap menjadi klinik bersalin sederhana yang rapi. Ada tempat tidur periksa dengan spray bersih, lemari berisi kasa steril, obat-obatan, dan sebuah tabung oksigen kecil yang mengkilap. Ibu Lastri membantu Hana mengganti pakaiannya yang basah kuyup dengan kain jarik lama yang harum matahari. Berbaringlah, Hana. Tarik napas yang dalam melalui hidung. Bayangkan kamu menghirup kekuatan, lalu keluarkan perlahan dari mulut. Jangan mengejan dulu sebelum saya beri aba-aba, biarkan pembukaannya berjalan alami. Saat Hana baru saja mencoba menyesuaikan posisi tubuhnya yang linu, tiba-tiba sebuah suara plup terdengar pelan, disusul oleh sensasi cairan hangat yang membanjiri kain jariknya dalam jumlah banyak. Hana terkejut bukan main. Bu, air ketubannya pecah. Banyak sekali, seru Hana dengan suara panik. Ibu Lastri memeriksa kondisi Hana dengan sangat cekatan dan profesional. Ekspresinya sedikit menegang saat melihat warna air ketubannya yang tercampur sedikit bercak darah. Sudah pembukaan 8, Hana. Prosesnya sangat cepat. Sepertinya bayimu sudah tidak sabar ingin melindungimu. Tapi dengar saya baik-baik. Ibu Lastri memegang bahu Hana, menatap matanya dalam-dalam untuk memastikan Hana fokus. Di luar sana, ada sebuah mobil hitam baru saja berhenti di depan gudang tadi. Ada 2 orang pria turun dengan lampu senter besar. Mereka sedang menyisir area seolah mencari sesuatu. Mereka sepertinya melihat mobil tuamu di sana, bisik Ibu Lastri dengan nada waspada. Hana gemetar hebat sampai tempat tidurnya ikut bergetar. Itu mereka, Bu, anak buah bos naga. Mereka pasti mau mengambil bayi saya untuk dijual. Tolong, Bu, sembunyikan saya, jangan kasih tahu mereka kalau saya di sini. Ibu Lastri segera berdiri dan mengunci pintu kliniknya dengan grendel besi, lalu menutup tirai jendela kain yang tebal, hingga tidak ada celah cahaya yang keluar. Dengar, Hana. Selama kamu berada di bawah atap saya, kamu adalah pasien saya dan tanggung jawab saya.
Sumpah bidan saya jauh lebih tinggi daripada rasa takut saya pada preman manapun di dunia ini. Saya akan matikan semua lampu depan agar rumah ini terlihat kosong dan gelap. Kamu harus fokus pada bayimu sekarang. Jangan berteriak, gigit kain ini kalau sakitnya sudah tidak tertahankan, ya? Ibu Lastri memberikan sepotong kain kasa bersih yang dilipat untuk digigit Hana. Suasana seketika menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara napas Hana yang memburu dan detak jam dinding yang seolah berdetak lebih lambat. Di luar, terdengar suara langkah sepatu bot yang berat di atas tanah berbatu, melangkah mendekati teras rumah kayu Ibu Lastri. Ada rumah kecil di sini. Lampunya mati, tapi mungkin dia masuk ke sini? Mobilnya kan berhenti nggak jauh dari sini. Suara seorang pria dengan nada kasar dan serak terdengar sangat jelas di balik dinding kayu yang tipis. Hana memejamkan mata rapat-rapat, air matanya mengalir deras membasahi bantal yang ia gigit. Di tengah rasa sakit persalinan yang luar biasa, yang rasanya seperti tulang panggulnya direnggangkan paksa, ia harus berjuang sekuat tenaga untuk tidak bersuara agar tidak tertangkap. Ia merasa seperti seorang buronan kelas kakap. Padahal ia hanyalah seorang ibu yang berjuang mempertahankan hak hidup anaknya. Gak ada orang, pintunya digembok dari luar. Ayo cari ke arah pasar atau pesisir sana, mungkin dia numpang kendaraan lain. Suara pria lain menyahut kasar, disusul suara pintu mobil ditutup dengan keras dan mesin mobil yang menjauh perlahan. Hana mengembuskan napas lega yang panjang sampai paru-parunya terasa kosong. Namun saat itu juga, sebuah dorongan kuat dari perut bawahnya muncul kembali dengan intensitas 10 kali lipat. Rasa sakitnya kini mencapai puncaknya, membuat pandangan Hana sempat berkunang-kunang dan hampir kehilangan kesadaran. Sekarang, Hana, bayinya sudah di depan pintu. Dorong yang kuat saat kontraksi datang. 1, 2, 3. Dorong, perintah Ibu Lastri dengan nada menyemangati yang kuat. Malam itu, di sebuah rumah kecil di pinggiran pesisir yang gelap gulita, Hana bertarung dengan nyawanya sendiri di atas tempat tidur bersalin yang sederhana. Ia tidak lagi hanya berlari dari masa lalu yang pahit bersama Danang, ia sedang melakukan perjalanan spiritual dan fisik yang paling berat dalam hidupnya, melahirkan masa depan yang lebih baik untuknya dan bayinya. Suasana di dalam klinik kecil milik Ibu Lastri terasa begitu sesak dan mencekam. Udara dingin dari sisa hujan di luar menyelinap masuk melalui celah-celah dinding papan yang sudah mulai lapuk. Namun di dalam ruangan itu, Hana justru merasa tubuhnya seperti terbakar api. Keringat dingin membanjiri keningnya, membasahi bantal tipis yang ia cengkeram dengan kuku-kuku yang memutih. Rasa sakit yang ia alami bukan lagi sekadar remasan di perut, melainkan sensasi seolah-olah tulang-tulang panggulnya sedang dipaksa meregang hingga batas maksimal oleh kekuatan yang tak terlihat. Ayo, Hana, tarik napas yang panjang dari hidung. Jangan angkat panggulmu, tetap menempel di kasur. Fokuskan seluruh tenaganya ke bawah, seperti kamu mau membuang beban yang sangat berat. Kamu pasti bisa, Nak. Kamu adalah wanita yang kuat. Suara Ibu Lastri terdengar begitu tenang namun penuh otoritas di tengah kegelapan ruangan yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Hana menggigit kain kasa yang diberikan Ibu Lastri, hingga rahangnya terasa pegal dan mati rasa. Di luar sana, ia masih mendengar sayup-sayup suara kendaraan yang melintas di jalan berbatu. Setiap kali ada suara mesin motor yang mendekat, jantungnya berdegup lebih kencang daripada rasa sakit kontraksinya. Bayangan-bayangan mengerikan menari di kepalanya. Ia membayangkan Danang berdiri di depan pintu dengan mata merah penuh kegilaan, atau anak buah bos naga dengan seringai jahat mereka, siap merenggut bayi yang bahkan belum sempat ia lihat wajahnya. Mas, Danang tegak kamu. Kenapa kamu setega ini sama darah dagingmu sendiri? Rintih Hana di sela napasnya yang memburu dan pendek-pendek. Air matanya bercampur dengan peluh, mengalir masuk ke telinganya. Hana, dengar saya. Ibu Lastri memegang kedua bahu Hana, memaksa wanita itu untuk menatap matanya. Jangan buang energimu untuk memikirkan bajingan itu sekarang. Pikirkan nyawa yang sedang berjuang di dalam sana. Bayi ini sedang berjuang untuk lahir, dia hanya punya kamu sebagai jalannya. Kalau kamu menyerah sekarang karena rasa takutmu pada suamimu, bayi ini tidak akan punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kamu mau dia jatuh ke tangan mereka. Kata-kata itu menghujam jantung Hana seperti petir. Ia membuka matanya yang sembab dan merah. Benar. Danang bukan lagi suaminya. Danang adalah ancaman. Dan ia, Hana, adalah benteng terakhir, perisai baja bagi anaknya.
Dengan satu tarikan napas panjang yang memenuhi seluruh rongga paru-parunya, Hana mengumpulkan seluruh sisa tenaga yang ia miliki sejak pelariannya yang melelahkan dari Jakarta. Ea arg. Hana mendorong sekuat tenaga. Matanya terpejam rapat, urat-urat di lehernya menonjol keluar, dan wajahnya memerah padam. Ia tidak lagi peduli jika tubuhnya terasa seperti akan terbelah menjadi dua. Bagus. Terus, Hana, jangan berhenti. Sudah terlihat rambutnya, sedikit lagi. Ayo, sekali lagi yang panjang. Seru Ibu Lastri dengan nada yang semakin bersemangat, memberikan suntikan kekuatan yang tak ternilai bagi Hana. Hana merasa seolah dunianya gelap sesaat. Namun, di tengah puncak rasa sakit yang tak terlukiskan itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memecah kesunyian malam di pesisir itu. Suara tangis yang melengking, tajam, dan penuh kehidupan. Suara itu kecil, namun bagi Hana, itu adalah melodi paling megah yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Oh, oh, oh. Ibu Lastri dengan sangat cekatan mengangkat sosok mungil yang merah, licin, dan dipenuhi kehidupan itu. Dengan gerakan yang sangat terampil, ia membersihkan jalan napas sang bayi dan memotong tali pusatnya. Laki-laki, Hana. Anakmu laki-laki. Tubuhnya lengkap, jarinya sempurna. Dia sangat tampan, sangat mirip denganmu. Hana terkulai lemas di atas tempat tidur periksa yang keras itu. Seluruh tenaganya seolah habis menguap. Air matanya mengalir deras. Kali ini bukan karena takut atau sakit, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap hingga dadanya terasa sesak. Saat Ibu Lastri meletakkan bayi itu di atas dada Hana yang masih polos untuk inisiasi menyusu dini, Hana merasakan keajaiban itu. Kulit hangat, basah, dan sangat lembut itu bersentuhan dengan kulitnya. Semua penderitaan semalam, dihina mertua, diusir di tengah hujan, dikejar suami gila, semuanya seolah lenyap tertutup oleh kehangatan tubuh kecil ini. Selamat datang, nak. Maafin mama ya, sudah aja kamu susah sejak dalam kandungan, bisik Hana lirih di telinga bayi mungilnya. Ia mencium puncak kepala anaknya yang masih beraroma darah dan ketuban. Di momen itu, di bawah temaram lampu minyak, Hana bersumpah dalam hati. Siapapun yang mencoba menyentuh atau merenggut anak ini, harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Setelah proses persalinan selesai dan Hana sudah sedikit pulih, Ibu Lastri memberikan segelas teh manis hangat yang sangat kental. Hana duduk bersandar pada tumpukan bantal, sementara bayinya sudah tertidur lelap dalam balutan kain jarik bersih di sampingnya. Ruangan itu kembali hening, namun keheningan itu terasa sangat rapuh, seolah-olah bahaya masih mengintai di balik rimbunnya pohon-pohon di luar sana. Hana, kamu tidak bisa lama-lama di sini, ucap Ibu Lastri sambil membersihkan sisa-sisa darah dan peralatan medisnya ke dalam baskom. Rumah ini terlalu terbuka. Tetangga-tetangga di sini memang baik, tapi mereka mudah sekali dipancing oleh orang asing yang membawa uang atau ancaman. Jika orang-orang itu kembali dan memeriksa gudang tua itu lagi, mereka pasti akan mencium jejakmu ke sini. Hana mengangguk lemah. Ia tahu Ibu Lastri benar. Ia tidak bisa terus menyusahkan wanita baik hati ini. Bu, boleh saya pinjam ponsel Ibu? Saya harus menghubungi satu-satunya orang yang masih bisa saya harapkan. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu Lastri meragu sejenak, wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Gunakanlah. Tapi ingat, bicara sesingkat mungkin. Jangan sebutkan nama tempat ini secara spesifik kalau tidak perlu. Takutnya sinyalnya bisa dipantau kalau mereka memang sekuat yang kamu ceritakan. Hana mengambil ponsel fitur lama milik Ibu Lastri dengan tangan yang masih gemetar. Hanya ada satu nomor yang terpatri kuat di dalam ingatannya. Nomor yang selama 2 tahun ini ia hapus dari daftar kontak tapi tak pernah bisa ia hapus dari otaknya. Nomor ayahnya, Pak Surya. Ia menekan tombol panggil dengan ibu jari yang gemetar. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan nada sambung yang terdengar dingin. 1 kali, 2 kali, 3 kali, setiap nada sambung terasa seperti keabadian. Halo? Siapa ini malam-malam begini mengganggu orang tidur? Suara berat, sedikit serak, dan penuh wibawa itu terdengar di seberang telepon. Hana terdiam. Air matanya langsung tumpah mendengar suara itu. Itu suara ayahnya. Suara yang dulu sering menghukumnya dengan ketegasan namun selalu menjaganya dengan doa. Ayah, ini Hana, yah. Suara Hana tercekat di tenggorokan, nyaris tak terdengar. Hening seketika di seberang telepon.
Hana bisa mendengar suara napas yang berat dan sedikit tersedat. Hana, ini kamu. Nak, kamu di mana? Ayah sudah cari kamu kemana-mana setelah Ibu Fatma telepon ayah 2 hari lalu. Ayah, tolong Hana. Hana sudah melahirkan. Tapi Hana sedang lari, yah. Mas Danang dia gila. Dia mau menjual cucu ayah buat bayar utang judi ke bos naga. Hana sekarang di daerah pesisir, di rumah seorang bidan. Mobil Hana mati total di jalan. Astagfirullahaladzim. Hana, dengarkan ayah baik-baik. Nada bicara Pak Surya berubah seketika, dari suara seorang pria tua yang lelah menjadi suara seorang pelindung yang siap berperang. Jangan beritahu siapapun lokasi tepatmu sekarang selain ayah. Sebutkan nama desa atau patokan paling dekat di sana. Jangan matikan teleponnya dulu. Hana menyebutkan alamat klinik Ibu Lastri dengan suara terburu-buru. Matanya terus melirik ke arah pintu depan yang terkunci. Ayah akan berangkat sekarang juga. Ayah akan bawa teman ayah, Pak Baskoro, yang sekarang jadi Kapolres di wilayah sana. Sabar, nak. Ayah minta kamu jangan keluar rumah. Jangan buka pintu untuk siapapun kecuali ayah yang mengetuk. Kodenya, 3 kali ketukan pelan, 1 kali ketukan keras. Kamu mengerti? Iya, yah. Hana mengerti. Cepat ya, yah. Hana takut. Ayah datang, Hana. Ayah datang untuk cucu ayah dan untukmu. Kamu anak ayah, tidak akan ada satu preman pun yang bisa menyentuhmu malam ini. Telepon diputus. Hana menyerahkan kembali ponsel itu pada Ibu Lastri dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, namun ia tahu perjalanan dari Jakarta ke tempat ini membutuhkan waktu setidaknya 3 jam. 3 jam adalah waktu yang sangat lama bagi para pemburu yang sedang lapar dan putus asa. Waktu seolah merayap dengan sangat lambat. Setiap detik diisi dengan kecemasan yang mencekik. Ibu Lastri mematikan semua lampu di rumahnya, termasuk lampu dapur, agar rumah tampak seperti bangunan kosong yang tak berpenghuni. Hana mendekap bayinya erat-erat di dalam kamar yang gelap gulita. Ia bisa merasakan detak jantung kecil bayinya yang beradu dengan detak jantungnya sendiri yang kacau. Sekitar 1 jam setelah ia menelepon ayahnya, suara yang paling ditakuti Hana akhirnya terdengar. Bukan suara motor Danang, tapi suara mesin mobil bertenaga besar yang berhenti tepat di depan teras rumah Ibu Lastri. Cahaya lampu sorot mobil itu menembus celah-celah dinding papan, membuat bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dalam kamar. Woi, keluar. Kami tahu perempuan pembawa sial itu ada di dalam. Suara itu menggelegar, kasar, dan penuh nada ancaman. Itu bukan suara Danang. Itu suara pria lain, jauh lebih berat dan terdengar seperti orang yang sudah terbiasa melakukan kekerasan. Hana membekap mulutnya sendiri dengan tangan, berusaha menahan agar isakannya tidak pecah. Bayinya menggeliat, seolah ikut merasakan ketegangan yang dialami ibunya. Ibu bidan, jangan coba-coba main api sama kami. Serahkan perempuan itu dan bayinya, atau kami ratakan rumah kayu ini dengan tanah. Teriak suara itu lagi, disusul suara hantaman benda tumpul ke tiang rumah. Ibu Lastri, dengan keberanian yang luar biasa, berjalan perlahan ke arah pintu depan. Ia tidak membawa peralatan medis, melainkan sebilah parang panjang yang biasa ia gunakan untuk membelah kelapa di kebun belakang. Siapa kalian malam-malam bertamu seperti setan? Teriak Ibu Lastri dari balik pintu yang terkunci rapat. Tidak ada perempuan hamil di sini. Pasien saya sudah pulang sejak sore tadi. Pergi kalian sebelum saya panggil warga kampung. Jangan bohong, tua bangka. Mobil sedan butut di depan gudang itu sudah cukup jadi bukti. Dan kami sudah tanya tetangga di depan sana, mereka lihat kamu memapah perempuan itu ke sini. Buka pintunya atau kami dobrak. Brak! Sebuah tendangan keras menghantam pintu depan. Kayu pintu itu berderit keras. Namun grendel besi tua yang dipasang almarhum suami Ibu Lastri masih sanggup bertahan. Hana merangkak dengan susah payah ke pojok kamar yang paling gelap. Ia melihat sebuah celah di bawah tempat tidur kayu yang cukup tinggi dan tertutup oleh kain jarik panjang yang menjuntai ke lantai. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia menyelipkan dirinya dan bayinya ke dalam kolong tempat tidur yang sempit dan berdebu itu. Di sana, ia meringkuk seperti janin, mencium kening bayinya sambil terus merapal doa agar anak itu tidak menangis. Cari ke dalam. Jangan sampai lolos, perintah suara itu dari luar. Pintu depan akhirnya jebol setelah hantaman ketiga.
Hana mendengar suara langkah-langkah sepatu bot yang berat menghentak lantai kayu, membuat seluruh rumah bergetar. Suara barang-barang pecah terdengar di ruang tamu. Ibu Lastri sepertinya mencoba menghalangi mereka, namun terdengar suara tamparan keras dan rintihan tertahan dari wanita tua itu. "Jangan sakiti dia. Dia tidak tahu apa-apa," teriak Ibu Lastri dengan suara parau. "Diam kamu, nenek lampir. Cari perempuannya." Langkah kaki itu semakin dekat ke arah kamar tempat Hana bersembunyi. Pintu kamar dibuka dengan bantingan yang sangat keras, hingga engselnya hampir lepas. Hana melihat dari balik celah kain jarik. Sepasang sepatu bot kotor berlapis lumpur berdiri, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Sinar senter yang sangat terang menyapu seluruh ruangan, melewati atas tempat tidur, lemari baju, hingga ke sudut-sudut kamar yang dipenuhi jaring laba-laba. Jantung Hana berdegup sangat kencang sampai ia merasa dadanya nyeri. Tiba-tiba, bayinya mulai menggeliat. Mulut kecilnya terbuka, bersiap untuk mengeluarkan tangisan karena merasa sesak di dalam kolong yang panas. Dengan insting seorang ibu yang luar biasa, Hana segera membuka kancing bajunya dan menempelkan puting susunya ke mulut bayi itu. Bayi mungil itu terdiam seketika, mulai menyusu dengan tenang dalam kegelapan kolong tempat tidur. Hana bernapas lega, meski keringat dingin terus mengucur di punggungnya. "Nggak ada di sini, bos." Kamarnya kosong melompong. "Cuma ada bau amis darah. Kayaknya dia memang habis lahiran di sini tapi sudah kabur," ucap salah satu pria yang membawa senter. "Sial. Pasti dia lari lewat jendela belakang ke arah hutan bakau. Ayo cepat kejar sebelum dia ketemu warga atau polisi. Bos naga sudah nunggu di pelabuhan." Langkah-langkah kaki itu menjauh, berlari keluar dari kamar dan menuju pintu belakang yang dibuka paksa. Mereka tertipu, mengira Hana yang dalam kondisi lemah sanggup lari menembus hutan bakau di tengah malam. Suasana rumah kembali hening selama beberapa menit setelah kepergian para preman itu ke hutan bakau. Namun, Hana tidak berani bergerak sedikit pun. Ia tahu benar sifat Danang. Suaminya itu licik dan selalu punya rencana cadangan. Benar saja. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki yang lebih halus masuk ke dalam kamar. Langkah kaki yang ia kenali betul iramanya selama 2 tahun terakhir. Langkah pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, namun kini ia takuti lebih dari kematian. "Hana, aku tahu kamu masih di sini. Kamu nggak mungkin punya tenaga buat lari ke hutan bakau." Suara Danang terdengar bergetar, antara tangis dan amarah yang tertahan. Danang berjalan perlahan, mengitari tempat tidur kayu itu. Suaranya terdengar pecah, seperti orang yang sedang berada di ambang kegilaan. "Hana, tolonglah keluar. Aku nggak mau sakiti kamu, sumpah. Aku cuma butuh bayi itu sebentar saja. Cuma buat jaminan. Setelah utang judiku diputihkan, kita bisa ambil dia lagi. Kita bisa mulai hidup baru di luar kota. Aku janji, Hana. Aku bakal berubah." Hana merasa mual luar biasa mendengar kebohongan yang keluar dari mulut Danang. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa dengan tenang bicara soal menjaminkan nyawa anaknya sendiri hanya untuk menutupi kesalahan judinya? "Hana, kamu dengar nggak? Kalau kamu nggak keluar sekarang, anak buah bos naga bakal balik lagi dan mereka nggak akan selembut aku. Mereka bisa bakar rumah ini sama kamu di dalamnya. Keluar, Hana." Danang mulai berteriak frustrasi. Ia mengambil sebuah vas bunga dari meja rias dan membantingnya ke dinding hingga berkeping-keping. Danang kemudian duduk di pinggir tempat tidur, tepat di atas posisi kepala Hana bersembunyi. Hana bisa merasakan kasur tua itu melesak ke bawah karena beban tubuh Danang. "Kenapa hidupku jadi hancur begini? Han? Kenapa kamu nggak mau bantu suamimu sendiri? Dulu kamu bilang bakal nemenin aku dalam suka dan duka. Sekarang mana buktinya?" Danang mulai terisak, menangis meratapi nasibnya sendiri tanpa peduli pada penderitaan istrinya. "Aku cuma kurang beruntung semalam, Han. Sedikit lagi kartu itu tembus, aku bisa kaya raya. Kamu nggak ngerti gimana rasanya jadi aku." Tiba-tiba, mata Danang yang liar menangkap sesuatu di lantai semen. Selembar kain bedong kecil berwarna biru yang tadi terjatuh dari tas Hana saat ia merangkak masuk ke kolong. Danang mengambil kain itu, menatapnya sejenak, lalu perlahan menundukkan kepalanya, menyisir pandangannya ke bawah tempat tidur. Ia melihat ujung kain jarik yang sedikit tersingkap karena gerakan napas Hana.
Ketemu kamu, pengkhianat, bisik Danang dengan nada yang sangat dingin dan menyeramkan. Danang menyibak kain jarik itu dengan satu sentakan kasar. Hana mematung, menatap wajah pria yang pernah ia panggil, Mas, itu. Wajah Danang dipenuhi luka lecet dan lumpur akibat jatuh dari motor, dan matanya memancarkan kegilaan yang tak lagi bisa dinalar oleh akal sehat. Keluar, berikan bayi itu padaku. Danang mencengkeram kaki Hana dengan sangat kuat dan menyeretnya keluar dari kolong tempat tidur secara paksa. Hana menjerit kesakitan karena jahitan pasca persalinannya terasa seperti tercabik-cabik. Namun ia tetap mendekap bayinya dengan posisi melindungi di dadanya. Jangan, Mas. Istighfar. Ini anakmu sendiri. Kamu mau dia diapain sama orang-orang jahat itu? Gak ada waktu buat istighfar. Hana, uang itu lebih nyata daripada doa sekarang. Berikan. Danang mencoba merebut paksa bungkusan bayi itu dari dekapan Hana. Hana melawan dengan sisa tenaganya yang terakhir. Ia menggigit tangan Danang sekuat yang ia bisa hingga darah merembes ke mulutnya. Danang mengerang kesakitan, ia gelap mata dan melayangkan tamparan keras ke wajah Hana, hingga sudut bibir wanita itu robek dan berdarah. Namun, Hana tidak melepaskan dekapannya. Ia justru menggunakan kakinya untuk menendang selangkangan Danang dengan seluruh tenaga yang ia punya. Danang tersungkur di lantai, merintih kesakitan. Di saat itulah, pintu depan rumah kembali didobrak dengan suara yang jauh lebih menggelegar daripada sebelumnya. Angkat tangan. Jangan bergerak. Polisi. Dor. Dua tembakan peringatan dilepaskan ke udara, membuat debu-debu dari langit-langit rumah berjatuhan. Ruangan yang tadinya penuh dengan kekerasan dan teriakan, seketika menjadi hening mencekam. Beberapa petugas polisi dengan seragam taktis dan senjata laras panjang menyerbu masuk, segera meringkus Danang yang masih merintih di lantai dan memborgol tangannya ke belakang. Di belakang barisan polisi itu, muncul sosok pria tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, mengenakan kemeja batik yang berantakan karena terburu-buru. Langkahnya tegap meski nafasnya terengah-engah. Hana. Suaranya bergetar hebat. Itu Pak Surya. Hana rinti di atas lantai, memeluk bayinya dengan tubuh yang gemetar hebat karena trauma dan rasa sakit fisik. Ayah. Pak Surya langsung berlari dan berlutut di samping putrinya. Tanpa mempedulikan darah, keringat, atau debu yang menempel di baju Hana, ia langsung merengkuh Hana dan cucunya ke dalam pelukan yang sangat hangat dan kokoh. Pelukan yang sudah 2 tahun ini Hana rindukan. Maafkan ayah, Hana. Maafkan ayah yang terlambat menjagamu, bisik Pak Surya dengan suara yang serak karena tangis yang ia tahan sejak di perjalanan. Hana menangis sejadi-jadinya di pundak ayahnya, melepaskan seluruh beban yang ia pikul sendirian selama pelariannya. Hana yang salah, yah. Hana yang durhaka. Hana nggak dengar kata ayah dulu. Maafin Hana. Sudah, nak, sudah. Semuanya sudah berlalu. Ayah sudah di sini. Tidak akan ada lagi yang berani menyentuhmu atau cucu ayah. Pak Surya mengusap kepala Hana dengan lembut, lalu beralih menatap wajah kecil yang mengintip dari balik bedongan. Cucu ayah, dia laki-laki yang kuat, sama seperti ibunya. Di sudut ruangan, Danang digiring keluar oleh 2 orang polisi. Ia sempat menoleh ke arah Hana dengan pandangan yang sulit diartikan, antara benci, malu, dan penyesalan yang terlambat. Namun, Hana sama sekali tidak melihat ke arahnya. Bagi Hana, pria bernama Danang itu sudah mati sejak ia berencana menjual nyawa anaknya sendiri. Ibu Lastri, yang sempat mengalami luka memar di keningnya, segera dibantu oleh tim medis yang dibawa oleh Pak Surya. Ia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca menatap Hana yang kini sudah berada di pelukan ayahnya yang sah. Tugasnya sebagai bidan darurat dan pelindung sementara telah tuntas dengan selamat. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur pesisir, memberikan semburat warna jingga dan ungu yang indah di langit, Hana dibawa keluar dari rumah kayu itu menuju mobil ambulans yang sudah menunggu. Ia melihat ke arah laut utara yang kini sudah mulai tenang, ombaknya berdesir lembut menyentuh pasir. Badai besar semalam telah berlalu, menyisakan puing-puing kepedihan namun juga memberikan kesucian baru. Hana tahu, perjalanan hidupnya setelah ini tidak akan pernah mudah. Ia harus menghadapi proses hukum Danang, ia harus membangun kembali harga dirinya yang hancur, dan ia harus membesarkan anaknya sebagai orang tua tunggal di tengah stigma masyarakat. Namun,
Sambil menatap wajah bayinya yang kini tertidur sangat tenang dalam dekapannya, Hana tidak lagi merasa takut. Ia kini memiliki ayahnya kembali. Ia memiliki rumah untuk pulang. Dan yang terpenting, ia memiliki alasan terkuat di alam semesta untuk terus berdiri tegak. Bayinya. Kita pulang sekarang, ya? Tanya Hana pelan saat ambulans mulai bergerak perlahan meninggalkan pesisir. Pak Surya memegang tangan Hana erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Iya, Nak. Kita pulang ke rumah ayah. Rumah di mana kamu akan selalu aman. Hana memejamkan matanya, membiarkan sinar matahari pagi pertama menyentuh wajahnya yang lelah. Ini bukan akhir dari ceritanya yang tragis. Ini adalah bab pertama dari hidup barunya yang sesungguhnya. Hidup di mana ia bukan lagi seorang korban yang lemah, melainkan seorang penyintas yang akan berjuang demi masa depan yang cerah untuk putranya. Ambulans itu melaju membelah kabut pagi yang menyelimuti perbatasan kota. Di dalamnya, Hana berbaring dengan bayi yang terus ia dekap erat dalam pelukannya. Seolah-olah ia masih takut jika ia lengah sedetik saja. Seseorang akan muncul dari balik bayang-bayang untuk merenggut bayinya. Setiap guncangan kendaraan yang melewati jalanan yang tidak rata tidak lagi membuatnya terjaga dengan ketakutan, seperti saat ia memacu sedan tua milik almarhum mertuani. Kali ini, ia merasa dijaga oleh kekuatan yang nyata dan tak tergoyahkan. Di sampingnya, Pak Surya duduk tegak, menggenggam tangan Hana dengan tangan tuanya yang kasar namun hangat. Genggaman itu begitu kokoh, memberikan aliran ketenangan yang sudah bertahun-tahun tidak Hana rasakan sejak ia memutuskan untuk memutus tali silaturahmi demi cinta butanya pada Danang. Ayah, Hana benar-benar minta maaf. Hana sudah jadi anak yang sangat durhaka, bisik Hana. Suaranya masih parau, dan bibirnya yang pecah akibat hantaman tangan Danang malam itu terasa perih setiap kali ia menggerakkan mulutnya. Air matanya mengalir pelan, membasahi bantal ambulans yang putih bersih, menghapus sisa-sisa lumpur dan debu yang masih menempel di pipinya. Pak Surya mengusap kepala Hana dengan kelembutan yang luar biasa, sebuah gestur yang dulu sangat Hana rindukan saat ia hidup dalam teror psikologis di bawah atap rumah Danang. Sudah, Nak, jangan bahas itu lagi sekarang. Ayah juga memiliki andil dalam kesalahan ini, karena terlalu tinggi hati dan keras kepala. Ayah pikir dengan membiarkanmu pergi tanpa restu, kamu akan segera sadar dan pulang. Ternyata ayah justru membiarkanmu menghadapi monster sendirian tanpa perlindungan sedikitpun. Sekarang, buang semua luka itu jauh-jauh. Fokuslah pada kesehatanmu dan bayi tampan ini. Rumah sudah ayah siapkan, persis seperti saat kamu pergi 2 tahun lalu. Tidak ada yang berubah di sana. Sesampainya di rumah Pak Surya, sebuah bangunan tua bergaya kolonial di Jalan Kenanga yang asri, suasana terasa sangat emosional. Dulu, Hana memandang rumah ini sebagai penjara karena aturan disiplin ayahnya yang seorang pensiunan guru. Namun kini, pagar besi berwarna hijau yang sedikit berkarat dan pohon mangga rimbun yang menaungi halaman depan itu tampak seperti benteng pelindung paling aman di muka bumi. Wangi bunga sedap malam dari pot-pot di teras rumah menyambut indera penciumannya, membawa kembali memori masa kecil yang damai, jauh sebelum Danang merusak segalanya. Hana dibantu masuk ke dalam kamar lamanya oleh seorang perawat yang disewa Pak Surya. Semuanya masih sama, seolah waktu berhenti berputar di ruangan itu khusus untuk menanti kepulangannya. Sprei berwarna biru langit yang selalu harum binatu, meja belajar kayu tempat ia dulu mengerjakan tugas sekolah hingga larut malam, hingga foto-foto masa kecilnya bersama sang ayah yang masih terbingkai rapi di dinding. Pak Surya tidak membuang atau mengubah satupun letak barang kenangan tentang Hana. Sebuah bukti bisu bahwa sang ayah selalu merapikan kamar itu setiap hari, menanti keajaiban bahwa putrinya akan kembali. Istirahatlah, Hana. Pak Baskoro, sahabat lama ayah, sudah mengurus segalanya di kepolisian wilayah pesisir. Anak buah bos naga itu sudah tertangkap 3 orang saat mereka mencoba melarikan diri ke hutan bakau, dan sekarang mereka sedang diinterogasi intensif. Sementara Danang, suamimu itu sekarang berada di sel isolasi. Ayah sudah menyewa pengacara terbaik bukan untuk membelanya, tapi untuk memastikan dia mendapatkan hukuman maksimal atas pengkhianatannya pada keluarganya sendiri. Ucap Pak Surya dengan nada bicara yang rendah namun penuh ketegasan sebelum keluar kamar, memberikan Hana ruang untuk bernapas dan merasakan kembali arti sebuah rumah yang sebenarnya. Hana menatap bayi laki-lakinya yang kini ia beri nama Fajar Surya Atmadja. Nama yang ia pilih sendiri sebagai simbol cahaya baru yang terbit setelah malam yang sangat panjang, dingin, dan kelam.
Saat itu juga, Hana menyadari bahwa kepulangannya bukan sekadar kembali ke sebuah bangunan fisik, melainkan kembali ke akar jati dirinya yang sempat hilang ditelan manipulasi Danang. Ia berjanji dalam hati, Fajar tidak akan pernah merasakan ketakutan yang ia rasakan semalam. Fajar akan tumbuh besar di bawah lindungan cinta yang tulus, bukan cinta yang dijadikan komoditas utang. 3 hari setelah kepulangan Hana, sebuah mobil taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah Pak Surya. Hana yang sedang duduk di teras sambil menikmati udara pagi dan memberikan ASI pada Fajar, dengan ditutupi kain jarik, terkejut bukan main melihat siapa yang turun dari mobil itu. Itu Ibu Fatma. Wajah mertuanya itu tampak jauh lebih tua, sangat kuyu, dan ada bekas lebam keunguan yang jelas di pipi kirinya yang belum sepenuhnya hilang. Sebuah tanda nyata bekas amukan Danang saat pria itu menyadari Hana telah berhasil kabur dari genggamannya. Hana sempat merasa waspada dan memeluk Fajar lebih erat. Trauma malam pengusiran itu masih membekas kuat. Ia masih ingat rasa sakit saat barang-barangnya dilempar ke aspal. Namun, Pak Surya yang muncul dari dalam rumah segera menepuk bahu putrinya dengan lembut. "Jangan takut, Hana. Ibu Fatma lah yang memberitahu ayah posisi mobilmu malam itu lewat telepon rahasia. Tanpa koordinasi darinya, ayah dan polisi tidak akan tahu harus mencari ke arah mana di pesisir yang luas itu." Ibu Fatma melangkah mendekat dengan langkah yang ragu-ragu dan penuh rasa bersalah. Air mata tampak sudah menggenang di matanya yang mulai keriput. "Hana, bolehkah ibu melihat cucu ibu sebentar saja?" Hana mengangguk pelan. Rasa bencinya luruh seketika melihat kondisi mertuanya yang ternyata juga menjadi korban kekejaman anaknya sendiri. Ibu Fatma mendekat, jemarinya yang gemetar menyentuh pipi mungil Fajar yang sedang tertidur lelap. Isak tangis wanita tua itu pecah tanpa suara, bahunya berguncang hebat. "Maafkan ibu, Hana. Maafkan cara ibu yang sangat kasar dan kejam malam itu. Ibu benar-benar tidak punya pilihan lain," bisik Ibu Fatma di sela tangisnya yang mulai mereda. "Malam itu, 2 orang anak buah bos naga sudah duduk di warung kopi tepat di depan rumah kita sejak sore. Mereka mengintai setiap gerak-gerikmu, menunggu waktu yang tepat untuk menyeretmu pergi. Kalau ibu tidak bersandiwara melempar barang-barangmu ke jalanan, kalau ibu tidak menghinamu di depan orang-orang agar terlihat benci padamu, mereka tidak akan pernah percaya kalau kita sudah memutus hubungan. Mereka akan langsung menangkapmu saat kamu mencoba masuk ke mobil jika ibu bertindak lembut." Ibu Fatma kemudian bercerita dengan suara bergetar betapa gilanya Danang malam itu. Setelah Danang gagal mengejar Hana di jalan pesisir, pria itu pulang ke rumah dalam keadaan kalap. Ia menyiksa ibunya sendiri, menjambak dan memukuli Ibu Fatma untuk mencari tahu kemana Hana pergi, dan siapa yang memberikan kunci mobil tua itu. Namun, Ibu Fatma tetap bungkam meski tubuhnya disakiti. Ia bahkan sudah menyiapkan rencana dengan Pak Surya sejak seminggu sebelumnya. Ketika ia pertama kali secara tidak sengaja mendengar Danang bicara di telepon tentang menyerahkan jaminan bernyawa kepada sindikat pasar gelap untuk melunasi utang judinya yang mencapai miliaran. Ibu sudah menyerahkan semua catatan utang Danang yang ibu kumpulkan diam-diam, bukti-bukti transfer judinya ke situs luar negeri, dan semua dokumen ilegal yang dia sembunyikan di loteng kepada polisi. Hana. Ibu juga sudah secara resmi menggugat cerai ayah Danang yang ternyata selama ini mendukung tabiat buruk anaknya demi uang haram. "Ibu ingin menghabiskan sisa hidup ibu untuk menebus dosa pada kalian," ucap Ibu Fatma sambil mencium tangan Hana dengan penuh penyesalan. Hana terenyuh hingga ke lubuk hatinya yang terdalam. Ternyata kebencian yang ia rasakan semalam di tengah hujan adalah bentuk pengorbanan terbesar seorang ibu mertua untuk menyelamatkan menantunya. Di balik topeng kekejaman yang ditunjukkan Ibu Fatma, ada strategi cerdas dan cinta yang begitu besar untuk melindungi nyawa Fajar. Hari itu, Hana menyadari bahwa ia tidak kehilangan seorang ibu, melainkan mendapatkan kembali 2 orang tua yang kini berdiri di sisinya untuk melawan kegelapan. 1 bulan kemudian, setelah kondisi fisiknya pulih dan jahitan pasca persalinannya mengering, Hana harus memenuhi panggilan penyidik Mapolres. Didampingi oleh pengacara keluarga yang disiapkan Pak Surya, Hana harus menemui Danang untuk proses pelengkapan berkas perkara perdagangan anak dan KDRT. Hana awalnya menolak keras. Rasa mual selalu muncul setiap kali ia mendengar nama suaminya. Namun Pak Surya memberikan penguatan, "Kamu harus menghadapi monster ini 1 kali lagi, Hana. Lihatlah dia sebagai pecundang yang sudah kalah, bukan lagi sebagai penguasa yang mengontrol hidupmu. Ini adalah cara terakhir untuk menutup babak kelam ini selamanya."
Hana berjalan menyusuri lorong penjara yang dingin, lembab, dan berbau karbol yang tajam. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu flat terdengar tegas di atas lantai semen, tidak ada lagi keraguan dalam setiap injakannya. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan celana kain hitam, rambutnya diikat rapi ke belakang, menampakkan wajah yang kini lebih segar dan memancarkan wibawa seorang ibu yang telah menang. Di balik jeruji besi di ruang kunjungan yang sempit, Danang duduk dengan baju tahanan berwarna oranye mencolok. Wajah Danang tampak kusam, kulitnya yang dulu dirawat kini terlihat bersisik, rambutnya dicukur pendek hampir botak, dan aura kesombongan yang dulu selalu ia pamerkan kini sudah menguap habis. Saat melihat Hana masuk, mata Danang sempat berbinar dengan harapan yang tampak menjijikkan di mata Hana. Hana, sayang, syukurlah kamu datang. Tolong aku, Han. Tolong bilang sama bapakmu untuk cabut laporan KDRT dan penculikan itu. Aku janji, demi Tuhan aku bakal berubah total, Han. Aku hilaf waktu itu karena terdesak bunga pinjol yang gila-gilaan, aku cuma mau kita tetap hidup mewah. Rengek Danang dengan suara yang dibuat memelas. Ia mencoba meraih tangan Hana melalui celah jeruji besi yang dingin, namun Hana mundur 2 langkah dengan ekspresi wajah yang datar dan dingin. Hilaf itu kalau kamu lupa mematikan lampu saat keluar rumah, Mas. Tapi menjaminkan nyawa anakmu sendiri yang bahkan belum lahir ke sindikat pasar gelap itu, adalah kejahatan luar biasa yang tidak punya nama. Suara Hana terdengar sangat stabil, tidak ada lagi getaran ketakutan atau isak tangis di sana. Aku kesini bukan untuk mendengar drama rengekanmu yang sudah basi. Aku kesini untuk memastikan kamu menandatangani surat cerai dan surat pernyataan pelepasan hak asuh ini secara sukarela. Hana meletakkan dokumen-dokumen hukum itu di atas meja kayu kecil di depan jeruji. Danang menatap surat itu dengan tangan yang gemetar hebat, matanya mulai memerah karena amarah yang tersisa. Kamu nggak bisa lakukan ini. Itu darah dagingku juga. Aku punya hak asuh atas Fajar. Kamu nggak bisa memisahkan ayah dari anaknya. Teriak Danang, mulai kembali ke sifat aslinya yang temperamental dan suka memaksa. Hak? Hak apa yang kamu bicarakan? Mas? Hak untuk menjualnya? Hak untuk membiarkannya lahir di tempat penampungan preman. Hana menatap lurus ke dalam bola mata Danang dengan tatapan yang menghujam. Fajar Surya Atmadja tidak punya ayah bernama Danang. Di akta kelahirannya nanti, ayahku sudah mengurus secara hukum agar hubungan darahmu tidak memberikan kuasa apapun atas dirinya. Tanda tangani sekarang, atau aku akan meminta jaksa untuk menuntutmu dengan hukuman maksimal tanpa remisi sedikitpun. Pilihannya ada di tanganmu, tanda tangan sekarang atau membusuk di penjara lebih lama. Danang terdiam 1000 bahasa, napasnya memburu. Ia melihat sosok wanita di depannya bukan lagi Hana yang lemah, yang dulu bisa ia kontrol hanya dengan satu bentakan atau ancaman akan ditinggalkan. Wanita di depannya adalah seorang ibu yang telah lahir kembali dari api penderitaan, dan memiliki pelindung yang jauh lebih kuat darinya. Dengan rasa hina yang luar biasa, Danang akhirnya meraih pulpen dan menandatangani surat-surat tersebut dengan kasar. Saat Hana berjalan keluar dari gedung Mapolres, ia berhenti sejenak di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Ia menghirup udara segar sedalam mungkin hingga paru-parunya terasa penuh. Beban seberat gunung yang selama 2 tahun ini menghimpit dadanya, membuat setiap napasnya terasa sesak, kini seolah terangkat seketika. Ia bebas. Ia benar-benar telah memutus rantai iblis yang selama ini mengikatnya. Kehidupan baru Hana di Jalan Kenanga dimulai dengan perjuangan yang tidak kalah hebat dari sebelumnya. Namun kali ini ia berjuang dengan martabat dan tujuan yang jelas. Meskipun Pak Surya memiliki tabungan yang lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan Hana dan Fajar seumur hidup, Hana menolak untuk sekadar menjadi beban atau pengangguran yang meratapi nasib. Ia ingin Fajar tumbuh besar dan bangga melihat ibunya sebagai sosok yang mandiri, tangguh, dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan sisa uang simpanan yang dulu secara sembunyi-sembunyi diberikan Ibu Fatma dan modal tambahan yang ia pinjam secara resmi dari ayahnya, yang ia catat sebagai utang profesional, Hana mulai membuka usaha catering rumahan di paviliun samping rumah Pak Surya. Ia memberi nama usahanya, Dapur Fajar Surya. Hana menggunakan keahlian memasaknya yang dulu hanya ia gunakan untuk menyenangkan hati Danang agar tidak marah, kini diubah menjadi mesin penghasil uang yang halal dan berkah. Ibu Fatma ikut bergabung secara penuh dalam usaha ini. Mantan mertuanya itu ternyata memiliki bakat dalam urusan diplomasi dan jaringan pertemanan yang sangat luas di kalangan ibu-ibu pengajian, komunitas sosial,
hingga instansi pemerintah. Mereka bekerja sama dengan sangat harmonis dan saling melengkapi. Ibu Fatma menangani urusan belanja bahan baku ke pasar subuh untuk memastikan kesegaran dan harga terbaik, sementara Hana fokus pada inovasi rasa, presentasi makanan, dan manajemen keuangan. Usaha itu tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu hanya 8 bulan, Dapur Fajar Surya sudah memiliki reputasi tinggi di kota mereka. Catering Hana kini melayani pesanan rutin nasi kotak untuk berbagai kantor pemerintahan, bank, hingga acara-acara pernikahan besar di hotel-hotel ternama. Hana sangat menjaga kualitas. Ia tidak pernah mau menggunakan bahan pengawet atau penyedap rasa berlebihan. Ia ingin setiap suapan makanannya membawa kehangatan seperti masakan rumah yang ia rindukan dulu. Namun, Hana tidak berhenti pada kesuksesan finansial saja. Ia melakukan sesuatu yang membuat ayahnya sangat bangga. Ia secara khusus mencari dan merekrut karyawan yang semuanya adalah wanita korban KDRT, atau mereka yang diusir dari rumahnya karena masalah keluarga. Ia bekerja sama dengan pusat rehabilitasi sosial untuk memberikan para wanita ini pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan yang paling penting, tempat tinggal sementara yang aman serta semangat untuk bangkit dari trauma. Dulu saya merangka di aspal jalanan, memunguti baju bayi saya yang dibuang oleh orang yang saya cintai di tengah hujan deras. Cerita Hana pada karyawan-karyawannya saat jam istirahat makan siang bersama. Kalau saya yang hancur berkeping-keping bisa berdiri lagi dan membangun bisnis ini, kalian juga pasti bisa. Jangan pernah biarkan laki-laki manapun, atau siapapun di dunia ini, mematikan cahaya di mata kalian. Kalian berharga. Di sela-sela kesibukannya mengelola bisnis yang kian membesar, Hana tetap menjadi ibu yang paling siaga bagi Fajar. Bayinya tumbuh menjadi anak yang sangat sehat, ceria, dan tidak pernah sedikitpun kekurangan kasih sayang. Pak Surya menjadi sosok kakek yang luar biasa. Setiap sore setelah pulang dari toko catering, sang pensiunan guru itu akan duduk di taman depan yang kini dipenuhi mainan, menggendong Fajar sambil membacakan buku-buku sejarah atau cerita rakyat, sementara Hana mengawasi mereka dari balik jendela sambil menyiapkan rencana menu untuk bulan depan. Hidup yang dulu terasa seperti neraka tanpa ujung, kini perlahan-lahan berubah menjadi surga kecil yang penuh dengan kedamaian dan rasa syukur yang tiada henti. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mencekam dan penuh air mata di pesisir itu. Proses hukum terhadap sindikat Bos Naga akhirnya berakhir dengan kemenangan mutlak bagi pihak kepolisian dan para korban. Bos Naga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus perdagangan manusia lintas negara dan pencucian uang, sementara Danang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara tanpa peluang remisi dalam 5 tahun pertama. Hana hadir di sidang putusan itu dengan kepala tegak, hanya untuk menunjukkan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa keadilan itu nyata bagi mereka yang berani melawan. Pagi itu, di halaman rumah Jalan Kenanga, Hana mengadakan acara syukuran yang sederhana namun hangat. Bukan hanya untuk merayakan ulang tahun pertama Fajar Surya Atmadja yang kini sudah bisa merangkak dengan lincah, tapi juga sebagai acara peresmian ruko catering barunya di pusat kota yang berhasil ia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Tamu kehormatannya bukan pejabat tinggi atau pengusaha kaya, melainkan Ibu Lastri, sang bidan desa dari pesisir yang sengaja Hana jemput dengan mobil pribadinya. Ibu Lastri memeluk Hana dengan sangat erat, air matanya menetes di bahu Hana karena rasa haru yang tak terbendung. Kamu benar-benar hebat, Hana. Kamu bukan lagi perempuan yang menggigil ketakutan di gudang tua saya semalam itu. Kamu sudah bermetamorfosis menjadi matahari yang memberikan cahaya buat banyak orang di sekitarmu. Hana tersenyum manis. Matanya berkaca-kaca menatap sekeliling halamannya. Ia melihat Pak Surya yang tampak 10 tahun lebih muda karena bahagia menggendong Fajar. Ia melihat Ibu Fatma yang kini menjadi sahabat dan rekan bisnis terbaiknya. Dan ia melihat karyawan-karyawannya yang kini sudah bisa tertawa lepas, tanpa ada lagi bayang-bayang ketakutan di wajah mereka. Sore harinya, setelah acara syukuran selesai, Hana pergi ke garasi samping. Di sana terparkir sedan tua abu-abu milik almarhum ayah mertuanya, mobil yang dulu membawanya lari dari maut di tengah badai pesisir. Mobil itu tidak Hana jual, ia merestorasinya secara total. Mesinnya kini menderu halus tanpa ada lagi suara ketukan logam, catnya mengkilap seperti baru, dan di kursi belakang kini terpasang kursi bayi yang sangat aman dan nyaman. Hana duduk di kursi pengemudi, memegang setir yang dulu ia cengkeram dengan tangan yang gemetar hebat, karena ketakutan di tengah kejaran motor Danang. Ia memutar kunci kontak, dan mesin menderu penuh tenaga seolah siap mengantarnya kemana saja.
Hana tersenyum menatap jalanan di depannya. Ia teringat bisikan Ibu Fatma malam itu, "Lari, Hana, jangan pernah menoleh ke belakang." Sekarang, Hana memang tidak menoleh ke belakang dengan rasa dendam atau kepahitan. Ia menoleh hanya untuk bersyukur bahwa ia memiliki cukup keberanian untuk meninggalkan kegelapan dan mencari cahayanya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah dihina sebagai pembawa sial bisa membangun kembali dunianya menjadi berkah bagi banyak orang. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memberikan warna jingga keemasan yang sangat indah di langit kota. Namun bagi Hana, fajar dalam hidupnya tidak akan pernah tenggelam lagi. Ia telah menemukan rumah yang sebenarnya. Bukan pada janji manis seorang pria, bukan pada kemewahan semu, melainkan pada kekuatan jiwanya sendiri dan kasih sayang yang tulus dari keluarganya. Ayo, Fajar. Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa bersinar tanpa harus memadamkan cahaya orang lain. Gumam Hana lembut sambil tersenyum menatap bayangan anaknya yang ceria di cermin tengah. Mobil itu pun melaju dengan tenang, membelah jalanan menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan keberanian yang baru. 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 Keberanian yang baru.